Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar pertama menunjukkan buah cengkih sebelum dikeringkan, dan gambar kedua buah cengkih setelah dikeringkan. Cengkih merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Sahabat cerdas, tahukah kalian mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan-penjelajahan samudera dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Sahabat cerdas, tahukah kalian manfaat cengkih? Cengkih memiliki banyak manfaat. Di antaranya, sebagai bumbu masak, cengkih digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkih juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Minyak cengkih digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih banyak manfaatnya, sehingga menjadikan bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Sahabat cerdas, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudera. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Dimulai dari bangsa Portugis yang pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Kemudian bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian bangsa Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Sahabat cerdas, berikut ini faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa. Faktor-faktor tersebut adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau goal, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory, dan yang terakhir perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan atau goal. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15,
Di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Rempah-rempah dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor yang kedua adalah adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Kemudian ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut. Selanjutnya ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Sahabat cerdas, berdasarkan uraian tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yang dimaksud bangsa Barat adalah bangsa-bangsa Eropa. 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia? Faktor yang melatar belakangi adalah ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. 3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudera? Penjelajahan samudera dimulai oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. 4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia yaitu di Maluku. 5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera? Faktor pendorong bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera adalah mencari kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau gospel, mencari kejayaan atau glory, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Rakyat menderita selama mengalami masa penjajahan. Sahabat cerdas, pernahkah kamu mengamati benda-benda yang ada di sekitarmu? Benda-benda yang ada di sekitarmu memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Masih ingatkah kamu wujud-wujud benda? Dan tahukah kamu cara membedakannya? Salah satu cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat benda tersebut. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda. Benda-benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Pertama, benda padat. Contoh benda padat di sekitar kita antara lain batu, kayu, dan batu bata. Sifat benda padat antara lain: pertama, bentuk dan volume tetap. Kedua, dapat berubah bentuk dengan diberi perlakuan tertentu. Misalnya diberi panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, atau menyobek.
Kedua, benda cair. Contoh benda cair di sekitar kita antara lain air, minyak goreng, dan madu. Sifat benda cair antara lain: pertama, bentuk sesuai wadahnya. Kedua, volume benda cair tetap. Ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Keempat, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Kelima, dapat melarutkan benda. Keenam, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Dan ketujuh, menekan ke segala arah. Ketiga, benda gas. Contoh benda gas di sekitar kita antara lain udara, asap, dan uap air. Sifat benda gas antara lain: pertama, bentuk dan volume tidak tetap. Kedua, menempati ruang. Dan yang ketiga, menekan ke segala arah. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 7, subtema 1 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat.